dia pesawat gue Etihad PY475 berangkat jam 23.10 dari Jakarta, transit di Abu Dhabi. Hai. Sekarang udah jam 11:05 dan bentar lagi kita take off. Kita menuju Abu Dhabi dan bawa transit 3 jam sebelum melanjutkan terbang lagi ke Madrid. Total perjalanan durasinya 19 jam. Ini belum transit. Saya sampai ketemu di Abu Dhabi. Bye. Halo pagi. Gue baru mendarat di Abu Dhabi Airport dan kita bakal transit di sini selama 3 jam kurang lebih sambil nunggu pesawat lanjutan ke Madrid, Spanyol. Seperti apa sepinya dan seperti apa rasanya liburan ke Spanyol di masa Covid. Ikutin terus. Ciao. Karena masih jam 4.15 gitu kan, jadi airportnya masih sepi dan ini lagi di shopping area gitu. Oh, di atas tuh ada restoran. Di lantai atas itu tempatnya food court. Di sana ada bar buat yang pengen minum-minum. Terus yang pengen makan buah, di situ ada food counter. Dan udah deh, semua makanan. Cuman karena tadi pagi sebelum landing kita udah dikasih sarapan di pesawat. So I don't feel like having breakfast now. So gue bakal cuma keliling aja ngasih lihat teman-teman biar bisa ada bayangan Abu Dhabi Airport tuh transitnya seperti apa. Nothing much to see. Jadi gue baru selesai melakukan rutinitas pagi setiap gue transit. Pasti sikat gigi dan cuci muka biar segar. Nah, tips juga buat teman-teman yang mau traveling belasan jam dan perlu transit berjam-jam, harusnya yang esensial kayak baju tidur misalnya yang nyaman, dan sikat gigi sama pasta gigi, sabun muka itu wajib banget dimasukin ke dalam cabin, jadi jangan di bagasi. Jadi lo bisa anytime bisa pakai karena memang itu basic banget. Sekarang gue menuju gate 4 karena ekspektasi gue airport ini tuh besar, ternyata nggak sebesar yang gue bayangin. Mungkin karena ini transit, jadi kita nggak ke bagian transfer lobby atau lounge yang biasanya masif dan banyak brand di situ. Ini dia situasi airport Abu Dhabi jam 4.30. Sepi sih. Sebenarnya gue pernah kesini di tahun 2012. Cuman waktu itu gue mendaratnya di Dubai dan gue road trip gitu ke Abu Dhabi sekitar 1,5 jam atau 2 jam kalau nggak salah inget gue. Terus gue mau sharing cerita seru nih tadi nih. Kalau udah pada lihat vlog gue sebelumnya yang vlog paling pertama banget gue bikin, itu subjeknya adalah gagal terbang ke Turki. Nah tadi tuh nyaris banget waktu di counternya Etihad, karena gue terbang pakai Etihad ke Madrid. Begitu gue
kasih hasil tes PCR-nya itu kan harusnya yang valid 2 kali 24 jam, tapi karena hitung ini dan itu akhirnya dihitunglah 51 jam setelah hasil tes PCR itu keluar, sementara yang valid kan 2 kali 24 jam, which is 48 jam. So gue udah kayak pasrah banget, terserah mau gimana, karena ini udah di luar kendali gue. Terjadi ya terjadilah. Tapi akhirnya setelah officernya cek lagi regulasi turis untuk masuk ke Spanyol, barulah di situ dipastikan gue finally bisa terbang. Dan jadi pastikan kalau semua dokumen yang dibutuhin itu kalian bisa lengkapin, dan lebih bagus lagi kalau bisa menyelesaikan vaksin 1 dan 2 secara komplit baru bisa terbang. Nah, gue itu terselamatkan karena gue udah selesai vaksin di bulan Maret. Februari vaksin pertama dan yang kedua terakhir itu di bulan Maret. Akhirnya yang PCR 2 kali 24 jam itu tidak berlaku bagi gue. Yang berlaku adalah 3 kali 24 jam. Gue terselamatin sama vaksin di bulan Maret kemarin. Syukurlah. Jadi untuk liburan ke Spanyol di masa COVID itu harus dipastikan semua regulasinya terpenuhi dengan baik. Jangan meresikokan hal kecil atau menganggap remeh, karena bisa jadi lu bener-bener bisa gagal berangkat. Yang kejadian gue di bulan Februari di vlog pertama gue waktu berangkat ke Turki. Oke, gue sekarang lagi jalan ke terminal 1 gate 4, tempat nanti gue berangkat ke Madrid. Oke, gue lupa mau ngucapin thank you banget untuk pihak-pihak yang sudah membantu kelancaran gue sehingga liburan ke Spanyol di masa COVID ini akhirnya bisa terrealisasi, meskipun ada sedikit kendala di awal berangkat pas di Jakarta tadi malam. Thank you. Akhirnya dengan semua dokumen lengkap PCR dan COVID yang sudah dipenuhi, gue bisa terbang. Namaste. Interior seperti ini sebenarnya yang gue cari, yang unik gitu, yang beda. Nah, kayak gini-gini seru kan? Oke, kalau kita cerita, sebelum kita mulai, gue pengen ngasih lihat interiornya cukup epic. Ini kebanyakan dia bukan food, tapi dia lebih basement outlet, produk semacam farmasi, dan ada snacks juga di sana, coklat, dan ternyata ini McDonald's. Di belakang gue ini McDonald's. Bentuknya unik banget. Terus gue suka dengan ceiling atas itu mozaik. Jadi semacam puzzle yang digabungin. Itu bahannya dari keramik atau tile kecil-kecil gitu, dan dibuatnya sangat rapi dan detail. Jadi dia begitu kena refleksi cahaya, dia jadi kayak glossy gitu. Oke, lanjut. Tadi yang gue mau sharing adalah pengalaman gue terbang dengan Etihad. Seingat gue ini kali pertama gue naik Etihad, dan compare sama airline Middle East lainnya, ada Turkish Airlines, ada Qatar Airlines, ada Emirates. Gue bisa bilang Etihad dan Emirates
adalah dua airline yang highly recommend karena pertama makanannya itu enak dan fresh, porsinya juga nggak kebanyakan tapi juga nggak pelit banget ngasihnya, jusnya pun enak banget, memang masih konsentrat jusnya tapi masih drinkable gitu loh, bukan yang bener-bener rasanya kayak konsentrat banget gitu loh, paham kan maksud gue, itu intinya. Terus kursinya juga enak banget, cukup spacious, dan udah sih, joknya juga bersih, joknya itu kulitnya enak banget, dipegang tuh rasanya solid banget leathernya, so gue bisa rekomend pakai Etihad. Tapi unfortunate, mungkin yang perlu sedikit di-improve dari Etihad adalah service stewardnya atau flight attendantnya. Menurut gue masih kurang ramah dibandingkan airline lainnya. Memang sih good looking sih semuanya, tapi remember you selling service. Oh, azan subuh. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah azan selesai. Tiket gue di mana ya? Ini masih pada tutup. Oke, bye. Azan dulu. Halo, jadi gue sekarang ada di Terminal 1 Gate 4 untuk melanjutkan penerbangan dari Abu Dhabi ke Madrid. Dan seperti biasanya, sama halnya dengan penerbangan dari Indonesia ke Abu Dhabi, kelengkapan dokumen perlu dicek kembali. Jadi officer baru aja nyamperin gue dan gue diminta untuk menunjukkan semua kelengkapan dokumen. Ada QR barcode yang sudah di-approve oleh pemerintah Spanyol sebelum kita masuk ke dalam negeri Spanyol. Lalu boarding pass, PCR test, dan satu lagi yang paling penting adalah vaccination card, certificate vaccination, dan itu harus dilengkapi semua. Dan karena tidak ada masalah, gue bisa terbang ke Madrid. So sampai ketemu di negeri Matador. Dan gue sempetin ngecek weather app, dan ini tuh rutin gue lakuin sebelum gue mendarat di destinasi gue. Jadi gue tuh ngeceknya 2 kali, sebelum gue berangkat dan sebelum gue tiba di sana. Dan baru gue cek Madrid itu di jam 2, gue nyampe jam 1 siang, itu suhunya bisa 43 derajat Celcius. Gila sih, gue nggak kebayang panasnya seperti apa. Karena ini pengalaman gue pertama kali ke Eropa selain di musim dingin atau di winter. Biasanya gue kalau summer itu paling ke Australia, ke Sydney, Melbourne atau Perth. Dan menurut gue panasnya itu ya 35-37, ya masih mirip Indo lah. Itu pun dengan anginnya masih dingin kan. Tapi gue ini kali pertama gue ke Eropa di selain bulan atau musim dingin, dan ini gue surprise banget 43 derajat. Jadi ntar kita rasain sepanas apa di sana. Oke. Oke. Make sure your name is correct. Thank you. Yeah, bye-bye. Thank you. Ya, jadi gue dikasih seat, duduknya di front seat, dan apa ya, spesial lebih luas aja.
Finally, setelah 19 jam terbang, termasuk 3 jam transit tadi di Abu Dhabi, finally I made it. Gue baru landing di Madrid, ibu kota dari negara Spanyol, negara Matador. Negara ini tuh sejarahnya panjang dan festivalnya juga banyak banget. Ada festival lempar tomat sama yang terkenal tuh ngejar banteng ya, kalau nggak salah. Nah, sekarang gue mau ke imigrasi, tapi pastinya akan ngelewatin beberapa officer untuk memverifikasi dokumen setiba kita di setiap airport. Memang protokolnya pasti begitu. Agak deg-degan, tapi hopefully karena udah lewatin 2 kali proses verifikasi kelengkapan dokumen, should be fine. So wish me luck. Oke, see you. Kalau gue bisa ngasih liatin prosesnya, gue dengan senang hati akan bagi pengalaman. Tapi we'll see. Karena biasanya kamera nggak dibolehin sama sekali on pada saat imigrasi dan juga lagi verifikasi kelengkapan dokumen. Seperti itu. Oke, bye. Konter imigrasinya selesai, sekarang kita ambil bagasi. Exit. Oke, pada ini. Oke. Kan bagasi di bawah. Oke. Dari interior dan eksteriornya pastinya ini bukan airport baru sih, sudah cukup berumur, tapi karena maintenance-nya bagus, airportnya bisa jadi rapih seperti ini. Sekarang kita ke bawah mau ngambil bagasi. Cuma yang gue heranin ini setelah imigrasi, setahu gue kan kita harus ngecek yang tadi gue bilang kan, dokumen-dokumen yang sehubungan dengan COVID ini kan. Karena liburan ke Spanyol di masa COVID ini memang cukup bikin deg-degan sih. Dari awal di Bandara Jakarta aja udah ngalamin sedikit kesulitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang poinnya tadi tuh biasanya setelah imigrasi terus kita dicek kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan COVID. Tapi sampai sekarang gue belum lihat, malah kita diminta, gue salah sih kayaknya. Gue salah deh kayaknya. Karena gue harus cari bagasi dulu, tapi ini udah langsung ke kereta. Oh enggak ya? Oh oke. Emang bagasinya harus pakai ini pasti kalau normalnya season, artinya nggak ada COVID kayak gini, jadi udah pasti ramai banget sih. Oke, gue mau ngasih tip lagi satu nih. Yang lagi sekarang proses pembuatan paspor baru, better kalian bikinnya electronic passport. Jadi kalian nggak perlu antri lama, harus manual lewatin immigration officer. Kalian cuman nge-tap doang, chipnya di scan, udah selesai. Nggak perlu antri sepanjang yang biasanya.
gue baca nih, Spanyol emang negara yang cukup beda dibandingkan negara Eropa lainnya. Mereka itu bisa ngobrol sama stranger, bahkan eye contact pun juga biasa. Dan juga jadi jangan GR kalau misalnya ada lokal yang ngeliatin, itu bukan berarti mereka suka ya, tapi memang hal yang normal atau lumrah mereka ngeliatin orang. Eye contact itu biasa. Beda banget sama negara Eropa lainnya. Eye contact itu dianggap sebagai hal yang tabu dan bahkan tidak sopan, terkesan menantang gitu. Dan katanya lagi nih ya, gue bakal social experiment sih. Dari satu artikel yang gue baca bahwa they love to talk with stranger. Jadi you don't have to worry kalau if you get lost, then you can ask people, random people di jalan, dan mereka bakal ngasih informasi karena mereka memang hobinya ngobrol. Mereka juga ngabisin waktu banyak di luar ngobrol sama temen bahkan sampai pagi. We'll see ya, we'll see. Kita akan buktiin apakah benar-benar artikel yang gue baca itu terbukti atau tidak. Nah, ini gue lagi di depan conveyor belt, masih nunggu bagasi di conveyor belt nomor 3. Tadi mungkin karena gue saking excitednya untuk ngambil video dan keperluan sharing pengalaman gue terbang liburan ke Spanyol di masa COVID ini untuk teman-teman. Akhirnya gue tadi dapat tegur dari officer karena ada beberapa area yang masih belum diperbolehkan untuk mengaktifkan video atau yang sifatnya kamera profesional. Kalau handphone boleh. Jadi tadi gue diminta delay it, tapi gue pura-pura gila aja, jadi gue cuma jalan aja terus. Dan finally gue bisa lewatin verifikasi QR barcode dengan smooth. Kemudian gue udah sekarang nunggu bagasi dan videonya aman, nggak di delete, jadi nanti gue bisa sharing. Yes. Oh. Ini dia bagasi gue. Kita nyari pintu keluar dan nyari train station dari airport. Nanti kita ke hotel, namanya Seven Islas Hotel. Entahlah pronunciation-nya benar atau tidak. Namanya adalah Seven Islas. Kalau dari direction yang gue baca di Google, kita naik kereta sekali, nyambung sekali, terus jalan sekitar 8 menit. Durasi 8 menit dan sampai deh di hotel. Kita lihat sesmooth apa, semoga dimudahkan semuanya. Ini gue lagi nyari kereta mana yang harus gue ambil. Wow, jelimet. Tapi ada cara cepet, nanya ke information center di sana. Jadi gue udah beli multiple tiket. Jadi satu kartu ini itu bisa dipakai sampai 10 kali. Tapi ini hanya bisa untuk kereta dan bus di dalam kota aja, metro line aja, nggak bisa dipakai buat keluar kota. Total harganya itu 17,70 euro lah, kalilah kurang lebih 18 genapin kali 17.500. Kita sekarang di Barajas mau ke Nuevos Ministerios. Yang nama mobil ya. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 station yang kita lewatin. Nah itu untuk kereta yang keluar kota. Ini gue nggak tahu apakah ini punya government. Namanya Renfe. Ini juga kereta yang bakal gue pakai ke Cordoba, Versille, dan Valencia, dan juga Barcelona. Nah untuk kereta dalam kota atau metro line-nya tuh ada di sebelah sini.
kita lagi nunggu. Di situ sih informasinya 2 menit lagi sih. Udah di atas kereta. Dan tadi gua ambil beberapa footage kereta. Kondisinya sih nggak sebagus dan sebersih dan seterawat seperti Jakarta punya. Tapi mungkin mengingat usianya ini, karena memang bandaranya juga sudah lama banget sih, kelihatan oldies gitu. Tapi not bad. Tapi kalau compare sama Jakarta punya, Jakarta masih yang terbaik. Compare sama Singapura jauh lebih bersih dan lebih terawat Singapura dan Kuala Lumpur punya. Bahkan Bangkok pun juga lebih bersih. Ini kalau gua compare se-negara Asia Tenggara aja ya. Kalau gua compare dengan negara kayak Australia, mereka juga bahkan punya banyak kereta tua yang kondisinya tuh agak kurang terawat. Sama halnya juga dengan kereta di Paris juga kondisinya banyak yang sudah mulai usang termakan sama usia dan waktu. Oke, gue mau fokus dulu biar bisa sampai hotel dengan selamat dan aman. Ntar gue pasti gue ngasih beberapa video-video pas gue lagi di jalan. Ciao. Udah pindah station lagi, tapi ini sebenarnya train stationnya itu intersection, jadi nyambung kemana-mana tuh jalurnya lewat yang tadi itu Ministros apa gitu kan. Terus gue pindah ke line warna biru tua, terus gue ke Tribunal, nanti dari Tribunal pindah lagi nyambung line 10 atau line 10 warnanya merah. Dan ini gede banget, jadi wajar aja kalau memang kita kali pertama kesini sih pasti bingung sih, wajar banget. Keretanya udah datang. Udah sampai station namanya Tribulan. Tribulan. Terus kita lanjut pakai line 1. Warnanya biru, bukan warna merah. Warnanya biru. Terus kita nanti stopnya terakhir di Seoul. Nanti jalan sekitar ada revisi. Jadi mapnya itu baru diupdate dan jalan kakinya nanti cuma sekitar 3 menit karena cuma 260 meter. Jadi gue dibantuin sama cewek pakai brasport warna merah itu. Padahal sebenarnya dia mau keluar station, tapi karena dia lihat gue kebingungan, makanya dia ngikutin gue terus dia ngasih direction. Baik banget. Kita udah di kereta dan itu lihat nggak? Gue udah zoom in sih. Nggak tahu kalau kelihatan jelas. Jadi kita di Tribunal. Cuma 2 station dari sini, kita lewatin Grand Via lalu tiba di Seoul. Keretanya ramai banget. Udah keluar dari station, lagi narik nafas bentar. Dan ini beneran panas sih, tapi nggak sepanas Indo sih, meskipun suhunya dibilang 43 derajat Celcius, tapi yang gua rasain sih nggak sepanas itu sih. Nggak tahu juga, mungkin ini masih, tapi ini harusnya udah tengah hari sih, udah jam 1 kan. Gua bakal nyari hotel dulu, Seven Isla. Gue harus matiin kameranya karena gue harus fokus sama handphone. Jadi kamera gue taruh dulu. Setelah sampai hotel, istirahat bentar. Gue perlu minum yang banyak dan nyari makan setelah itu. Kalau udah nggak pegang barang lebih enak sih megang kameranya. Oke, ntar gue update lagi. Bye from Madrid. Kita udah sampai hotel. Bukannya dorong apa tarik nih? Oke, tarik. Hotelnya kayak gini.